Siapapun bisa meraih impian dengan semangat, kita pasti bisa. Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sehatkan badan, sejahtera keluarga. Bergandeng tangan, kita pasti bisa. Di dinding dan terarah, peluang selalu ada. Sehat sejahtera Indonesia, dibimbing dan terarah. Peluang selalu ada. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung, dan izinkan di sini saya dengan Kak Daniel mewakili pengundangnya Bapak Ibu semua. Yang diundang masuk itu pasti sponsornya Bapak Ibu ya. Jadi ingin memperkenalkan sebuah peluang bisnis, yaitu namanya Swanghor. Nah, malam ini peluang bisnis akan dijelaskan oleh Gen Z ya, oleh anak muda ya, yang saya respect sekali ya. Beliau masih muda tetapi pengetahuannya sangat luas sekali tentang Swanghor, terutama untuk Ganodermanya. Nah, Bapak Ibu yang masih baru, ayo kita berkenalan dengan Swanghor dan Kak Daniel ini. Beliau ini adalah sekolahnya memang apoteker, tetapi udah punya sertifikasi Australia. Tentu tidak sembarangan gitu ya Bapak Ibu ya. Seorang Kak Daniel ini yang tadinya tidak mengerti bisnis yang namanya network marketing, tetapi sekarang beliau fokus sekali di sini karena kekuatan dari produk ini gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu untuk seorang yang belum pernah menjalankan bisnis sebuah network, struggling ya di awal ya Kak Daniel ya gitu ya. Tetapi beliau begitu fokusnya karena bekerja pakai hati, karena memang bisnis ini, Swanghor ini kita lihat basisnya adalah bekerja pakai hati. Nah, Ya, Bapak Ibu, tidak lama lagi saya akan memulai sebuah presentasi yang akan kita paparkan sebuah peluang bisnis ya kepada Bapak Ibu semua tentang Swanghor. Silakan Kak Daniel kalau mau sepatah dua patah kata. Silakan. Oke, terima kasih Kak Vita dan selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Ya kurang lebih 1,5 jam ke depan ya kita akan bersama-sama gitu ya mengetahui dan mempelajari gitu ya ada loh suatu revolusi bisnis di Indonesia dan ini sedang bergerak sangat masif. Jadi tujuan kita adalah memberitahu, menginformasikan peluang ini ya yang bisa jadi ini adalah peluang Bapak Ibu semua yang hari ini bergabung. Ya, dan perkenalkan, nama saya Daniel Immanuel, seorang apoteker. Terima kasih Kak Vira sudah diperkenalkan. Oke, kita mulai ya Kak Daniel ya. Mulai, kita bisa mulai. Siap, siap. Oke, jadi Bapak Ibu pasti dan teman-teman ya pastikan kita fokus ya melihat peluang ini karena ini adalah peluang yang sangat berharga. Oke, izinkan saya mulai Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini seperti yang tadi sudah kita bahas, kita akan mengenal satu yang namanya revolusi bisnis. Jadi kalau kita bilang revolusi, ini berarti suatu perubahan yang besar-besaran ya yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman belum pernah temui sebelumnya. Ya, kemungkinan Bapak Ibu di sini atau teman-teman di sini itu sudah pernah menjalankan multi level marketing atau mungkin ada yang sudah anti dengan multi level marketing dan hari ini diundang ke kelas ini mendengar kata MLM lagi atau network marketing lagi. Tapi Daniel bisa pastikan dan jamin ini adalah revolusi bisnis yang berbeda. Ya, jadi kita punya konsep 111 dan apa itu 111 cafe business plan nanti kita akan ketahui lebih lanjut. Oke, sebelum kita menjalankan suatu bisnis, Bapak Ibu dan teman-teman, kita perlu tahu dulu gitu ya, mengapa kita perlu menjalankan sebuah bisnis. Ya, apa realita yang terjadi di masa-masa ini, gitu ya. Nah, di slide ini kita bisa lihat badan
Pusat Statistik Indonesia menyatakan 726.000 ya orang lebih di Indonesia menjadi korban PHK dari tahun 2020 sampai 2025. Ada 726.000. Nah, Daniel juga di sini nggak tahu ya, mungkin sebagian dari kita bisa jadi salah satu korban dari PHK. Ya, kemudian data berikutnya adalah 7.200.000 orang adalah pengangguran di Indonesia. Ini adalah data dari BPS Indonesia per Februari 2025. Ini jumlah yang tidak main-main ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, mungkin di sini dan mungkin orang-orang di sekitar kita kita melihat gitu ya, ada korban PHK, ada pengangguran di mana-mana. Ya, ini kenapa bisa terjadi, Bapak Ibu dan teman-teman ya? Ada beberapa poin yang penyebab terbesar gitu. Pertama adalah kita mengalami dampak pasca pandemi. Ya, setelah pandemi itu banyak hal terjadi. Apa yang terjadi? Banyak perusahaan tutup. Ya, ini sudah bukan pengetahuan yang spesifik lagi ya. Ini sudah umum gitu. Semua sudah banyak mengetahui banyak banyak perusahaan tutup di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian pekerjaan beralih ke mesin dan AI. Ya, mungkin pabrik-pabrik sudah beralih ke mesin, kemudian peran dari kita sebagai manusia itu beberapa sudah dialihkan ke AI. Itu membuat adanya PHK ya, pengangguran. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang masih muda gitu ya. Ijazah tidak menjamin kesuksesan. Ya, kita mencapai kuliah tertentu, toh juga ternyata di lapangan juga banyak bisa jadi korban PHK dan pengangguran. Kemudian persaingan global semakin ketat gitu ya. Mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita gitu ya. Ini merasakan sekali kalau kita tidak punya skill tertentu itu sepertinya di dunia profesional itu kita tidak dipandang. Ya, jadi ini adalah realita yang harus kita sadari, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini akan menjadi ancaman buat hidup setiap kita kalau kita tidak sadar ya akan realita ini. Jadi dunia ini hari-hari ini tidak bisa menunggu. Ya, barang siapa yang lambat itu akan tertinggal dan barang siapa yang tidak siap kita akan tergilas. Ya, baik tergilas oleh massa, tergilas oleh teknologi dan sebagainya sebagainya. Ini adalah realita. Nah, kemudian tapi menghadapi realita ini, ya, kita punya beberapa solusi, Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Solusi yang pertama, itu mungkin kita bekerja, ya, kita sedang bekerja. Nah, keunggulannya apa atau keuntungannya bekerja itu stabil ya, mungkin. Kita punya income mungkin tetap atau konstan, ya. Tetapi income tersebut dibatasi oleh sistem perusahaan. Ya, kalau kita mau naik gaji, kita berharap ada kenaikan gaji itu mungkin bisa panjang waktunya. Kadang di tahun berikutnya masih nggak naik gaji, sedangkan inflasi naik. Ya, inflasi makin besar, tapi gaji kita masih segitu-segitu aja. Ya, itu adalah minusnya kalau kita bekerja. Kemudian solusi kedua, kita bisa buka usaha. Betul ya, ini cara yang baik juga, gitu ya. Tetapi tidak semua orang bisa buka usaha. Betul ya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena modalnya besar. Terus modal besar, risiko besar. Ya, kemudian waktu habis untuk operasional. Jadi kalau kita modalnya kecil, kita apa-apa kita atur sendiri gitu ya. Akhirnya kita juga susah untuk menikmati hasil dari usaha itu. Ya, kemudian solusi ketiga adalah franchise. Wah, ini semakin canggih lagi ya, Bapak Ibu ya. Tetapi sama seperti berbuka usaha, ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, bagaimana kita yang mungkin tidak seberapa gitu ya income-nya bisa punya franchise, contoh coffee shop gitu ya yang terkenal lah, misalkan es gitu ya, atau misalkan franchise minimarket, supermarket ya, itu harganya ratusan juta bahkan miliar, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi modalnya itu sangat besar, resikonya besar, dan apa? Tergantung lokasi dan tren. Ya, kita mungkin oke lah kita bisa beli franchise-nya. Tapi kalau lokasinya tidak tepat atau trennya itu menurun bisnisnya, ya franchise kita juga nggak akan menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, di hari ini kita akan berkenalan dengan bisnis bersistem. Ya, apa maksudnya bisnis bersistem ya? Bisnis bersistem ini punya keunggulan ya Bapak Ibu. Pertama modal kecil, kemudian
hasilnya tidak terbatas. Ini sesuatu yang sangat kita suka ya sebagai manusia. Kita nggak mau keluar modal banyak-banyak, tapi kita mau hasilnya itu kalau bisa tidak terbatas. Ya, dan bukan hanya tidak terbatas, tapi kita juga pengen hasilnya itu bisa berkelanjutan. Bahkan saat kita itu berdiam diri gitu ya, itu menghasilkan atau kita sebut sebagai autopilot. Nah, bisnis bersistem inilah yang Bapak Ibu dan teman-teman harus ketahui. Ya, karena ini adalah bisnis yang sangat ideal dan didambakan oleh setiap kita. Nah, selain kita melihat bisnis bersistem ya, kita juga perlu belajar bagaimana memilih bisnis yang baik. Ya, yang pertama, em, yang kita harus perhatikan adalah modal. Apakah modal membangun suatu bisnis itu masuk akal? Ya, jadi bisnis itu modalnya harus masuk akal dan bukan memberatkan. Jadi kalau belum apa-apa udah memberatkan, Bapak Ibu perlu berpikir ulang, apakah ini kita bisa survive di bisnis ini? Ya, jadi modal harus masuk akal dan bukan memberatkan. Ya, kemudian apalagi bisnisnya itu bisa dipelajari Bapak Ibu dan teman-teman ya, bukan butuh keahlian khusus. Dalam arti, oh kalau misalkan Daniel bukan sarjana bisnis, Daniel nggak bisa nih jalankan bisnis ini, gitu ya. Jadi bisnis yang baik itu semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk menjalankan, ya. Karena bisnis itu bisa dipelajari, tidak perlu keahlian khusus. Nah, kemudian ada sistem autopilot. Ya, ini bisnis yang sangat baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin sampai kapan kita bisa membangun sesuatu. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita membangun sesuatu dan kemudian ada hal buruk terjadi sama kita, kita perlu pikirkan apakah bisnis ini akan berlanjut, apakah akan tetap menghasilkan buat kita ataupun buat keluarga kita. Ya bisnis yang baik itu harus sukses karena sistem, ya bukan hanya karena modal. Ya jadi harus ada sistemnya Bapak Ibu. Nah kemudian mudah diduplikasi dan tanpa batas gitu ya. Kalau bisa terduplikasi semakin banyak gitu ya orang yang bisa menduplikasi itu adalah bisnis yang sangat baik dan tanpa batas dalam arti potensinya ini sangat luas ya sangat luas sehingga menghasilkan potensi tanpa batas. Nah, kemudian punya pasar yang terus bertumbuh, bukan musiman. Ya, di Indonesia kita tahu sendiri ya, bisnis apa-apa itu kesannya gitu ya, cuman viral di awal aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita udah buang modal buat bangun bisnis itu, ternyata itu hanya musiman doang. Di bulan keempat, bulan kelima, itu orang udah nggak tertarik dan udah mulai beralih lagi ke sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Ya ini bukan bisnis yang baik. Ya Bapak Ibu, kita harus lihat bisnis yang terus bertumbuh. Ya bukan hanya tumbuh di sekian waktu saja. Kemudian bisnis yang baik adalah bisnis yang menyediakan support dan mentoring. Karena 90% bisnis pemula itu gagal. Ya, kenapa? Karena kita hanya mungkin menjalankan ini sendiri. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada contoh. Gitu ya, itu bukan bisnis yang baik. Ya, sebisa mungkin bisnis yang kita bangun itu kita punya support dan kita punya mentor. Ya, jadi di sini bisnis yang berkualitas itu bukan hanya bisnis yang hebat atau jago di atas kertas gitu ya, menjanjikan dan sebagainya, tapi bisnis ini bisa diduplikasi dan terbukti menghasilkan. Terbukti menghasilkan ini yang paling penting. Nah, hari ini ya, bila ada peluang sistem bisnis franchise. Ya, tadi Bapak Ibu coba bayangkan franchise itu adalah sesuatu yang sangat mahal tadi ya, tapi sangat menghasilkan ya jika berhasil. Jadi, bila ada peluang sistem bisnis franchise, dalam waktu membangunnya itu kurang lebih hanya 1 tahun, ya, kita tidak perlu modal besar, tidak perlu kantor, tidak perlu pengalaman atau keahlian khusus, ya, tetapi bisa memberikan kita potensi income 46 sampai 100 juta per bulan. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman mau ya tanpa modal besar loh, tanpa harus bangun kantor, ya tanpa harus punya pengalaman atau keahlian khusus dan waktu membangunnya itu ya kurang lebih 1 tahun. Ya, Daniel melihat sepertinya tidak ada ya bisnis bisnis seperti ini di luar-luar sana. Ya, ya mungkin bisa menghasilkan tapi modalnya juga besar. Terus kita seenggak-enggaknya harus punya kantor sendiri, gitu ya, punya logistik sendiri, gitu ya, punya tim marketing sendiri, tim sales sendiri, gitu ya. Jadi ini
bila ada bisnis seperti ini, peluang bisnis seperti ini, Bapak Ibu mau? Pasti jawabannya mau, ya. Dan ini bukan hanya bila ada, Bapak Ibu. Ini sudah sangat terbukti bahkan di Indonesia. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya di slide berikutnya. Ya, kalau Bapak Ibu mau, perkenalkan, ya, Bapak Ibu dan teman-teman mungkin yang bahkan baru pertama kali hadir. Wow, ini udah 844 orang. Ya, waktu pertama kali Daniel hadir ke Zoom ini itu di bulan April masih 300-400. Ya, tapi sekarang udah dua kalinya bahkan biasanya sampai 1000 nih. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat nanti sampai akhir gitu ya, akhir kelas gitu ya. Bisa jadi 1000. Nah, perkenalkan, ini adalah Swanghor. Ya, Swanghor, kita di Swanghor ini memiliki 8P sebagai keunggulan. Ya, ada profile, ada produk, ada price atau harga, ada potential atau potensi atau pangsa pasar, ada plan ya atau sistem kerja, ada proses, proven atau bukti-bukti dan pilar atau support system. Nah, kita akan lihat satu persatu ya, Bapak Ibu dan teman-teman, apa 8P dari Swanghorn. Nah, P yang pertama adalah profil perusahaan. Pastinya Bapak Ibu dan teman-teman tidak mau ya membangun sebuah bisnis atau bekerja sama dengan suatu perusahaan, tapi perusahaannya itu abal-abal. Ya kita belum bisa pastikan perusahaan ini akan survive, gitu ya. Tapi di sini Swanghor Asia sudah berada sejak 39 tahun yang lalu, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya bahkan di Indonesia nanti 2026 berarti sudah 21 tahun. Ya, bagaimana suatu bisnis bisa survive sepanjang itu dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Ya, ini menandakan bahwa Swanghor ini perusahaan bukan perusahaan main-main. Mereka memiliki keunggulan yang konsisten dari awal bahkan sampai hari ini tetap melakukan hal yang baik bahkan terbaik. Kemudian sudah ada di Malaysia, Thailand, Singapura, Hong Kong gitu ya. Indonesia ini kedua bontot lah ya dari belakang gitu ya. Tapi pertumbuhannya itu sangat-sangat luar biasa. Dan yakin di tahun depan kita bisa mengalahkan negara-negara yang sebelumnya sudah mendahului Indonesia. Ya, itu sangat bisa. Oke, dan di Indonesia sendiri kita sudah punya 6 kantor cabang, ada di Medan, ada di Palembang, Batam, Pekanbaru, Tanjung Balai, dan Surabaya. Iya, kantor pusat kita itu ada di Jakarta, yaitu ada di Kemayoran. Dan kemudian di sini Swanghor Asia, ini hanya beberapa gambar aja Bapak Ibu yang kita tampilkan. Ya, Swanghor Asia memiliki Lingqi Biotech di Taiwan dan Yunqin Factory Taiwan. Ini apa sih dua tempat ini gitu ya? Kenapa ditampilkan di dalam slide? Ini adalah dua tempat yang menunjukkan bahwa Swanghor Asia memberikan komitmen yang terbaik. Ya, mereka tidak mengambil supplier dari tempat lain, tapi mereka membuatnya itu sendiri dari awal. Ya, produk bahan mentahnya itu mereka kembangkan sendiri sampai produk jadinya. Ya, itu kenapa nanti akan menghasilkan produk-produk yang luar biasa terjangkau bahkan oleh rakyat Indonesia. Nah, kemudian kalau kita mau bekerjasama dengan satu perusahaan atau suatu bisnis, ya hal inilah yang penting juga untuk kita ketahui apakah perusahaan ini legal. Karena banyak sekali di Indonesia di masa ini gitu ya, dengan sistem bisnis yang macam-macam tapi ujung-ujungnya scam atau money game atau bohong atau palsu. Tapi ini bukanlah Swanghor. Swanghor merupakan suatu perusahaan multi-level marketing internasional yang sudah teruji 39 tahun karena mereka memegang sertifikat legalitas yang sangat kuat. Yang pertama adalah APLI. APLI itu buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu sertifikat ini digunakan untuk meyakinkan kita sebagai distributor menjual langsung produk kepada konsumen atau produk yang didistribusikan ini bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen tanpa perlu perantara. Ya, ini sertifikat APLI. Swanghor Indonesia sudah memiliki. Kemudian dari segi pabrikan atau industri kita punya ISO 9001-2015. Ini adalah sertifikat wajib kalau kita mau melihat suatu produk, apalagi produk internasional. Ya, apakah pabriknya ini terstandarisasi? Ya, apakah
produk yang dihasilkan itu selalu sama kualitasnya. Nah, ini ada di ISO 9001 2015. Kemudian apalagi Bapak Ibu ya, di Indonesia dan di seluruh negara kita sudah sangat memerlukan sertifikat halal. Nah, untuk produk-produk Swanghol kita sudah memiliki sertifikat halal MUI ya. Di sini kita ada halal internasional yang didirikan di Taiwan dan kita juga sudah mendapatkan halal dari BPJPH Indonesia. Nah, kemudian ada GHP. Nah, GHP ini juga adalah sertifikat untuk mengstandarisasi suatu industri atau pabrik. Ya, jadi kalau suatu perusahaan sudah memiliki sertifikat-sertifikat ini adalah sertifikat-sertifikat yang sangat-sangat kuat. Ya, apalagi perusahaan di Taiwan ketika mengeluarkan sertifikat, mereka sangat tidak main-main, apalagi untuk khusus produk kesehatan. Ya, mereka sangat-sangat ketat dalam mengeluarkan sertifikat. Kalau produk itu tidak menghasilkan apa-apa atau produk bohongan, mereka tidak akan mengeluarkan sertifikat. Sebagai suatu perusahaan yang 39 tahun dengan produk yang tadi ya Bapak Ibu, dengan perusahaan yang sudah memiliki legalitas sebegitu lengkapnya, ya Swanghol itu juga sudah sangat berprestasi. Apa prestasinya? Ya, total member yang bergabung sudah lebih dari 5 juta. Ini adalah data karena kita belum tutup buku 2024, ini adalah data di 2024 ya Bapak Ibu. Dan ini sudah lebih dari 5 juta. Kemudian total posisi teratas atau orang yang menjadi posisi nomor satunya ya, atau di sini kita bilang diamond itu sudah lebih dari 700 orang ya di seluruh dunia. Kemudian total komisi yang sudah dibayarkan. Ibaratnya berapa sih uang yang sudah perusahaan keluarkan bagi kita prosumer atau member-membernya. Itu sudah lebih dari 23 triliun rupiah. Ini bukan ngomongin omset ya Bapak Ibu, tapi ini ngomongin komisi yang dibayarkan. Ya berarti ini perusahaan sangat-sangat kuat. Sangat kuat sekali. Ya, kemudian sudah berapa kali mereka mengadakan travel reward atau hadiah gitu ya, mengapresiasi member-membernya untuk jalan-jalan. Ya, keliling-keliling dunia sudah lebih dari 220 kali. Ya, kemudian sudah ada lebih dari 30.000 member yang diberikan fasilitas untuk jalan-jalan gratis. Dan Daniel yakin ya 900 orang di sini itu akan masuk ke dalamnya ya, ke dalam 30.000 ini gitu ya. Wah, ini kalau nambah 1.000 udah 31.000 nih ya dari Zoom ini aja ya, luar biasa. Oke. Nah, kemudian ini juga ya Bapak Ibu dan teman-teman, kenapa Daniel em, menjelaskan beberapa poin tentang perusahaan, karena kita tidak bisa main-main dengan suatu perusahaan yang kita ingin bergerak bersama perusahaan itu ya Bapak Ibu. Dan di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah Swanghol memiliki taman bioteknologi Ganoderma sendiri, satu atap ya. Jadi Swanghol memiliki perkebunan bioteknologi terbesar di dunia karena jamur Ganoderma ini nanti akan Daniel jelaskan di slide berikutnya. Mereka menanam ini dari awal dan mengkhususkan jamur ini untuk dipakai menjadi jamur pengobatan. Jadi bukan sembarangan ditumbuhkan gitu ya. Dia menjaga kualitas jamur ini, Ganoderma ini, hingga menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, kemudian kita juga punya pabrik Yungkin ya. Jadi mereka ini satu alur Bapak Ibu dan teman-teman ya, dari awal sampai proses sampai hasil jadinya ya. Kita punya namanya jalur produksi satu atap satu-satunya di dunia. Ya, di pabrik ini, pabrik Yungkin, kita mengekstraksi ya dari buah, kita ambil sari-sarinya gitu ya, kandungan-kandungan pentingnya dan dijadikan sebagai formulasi kapsul, dan nanti kita akan lihat beberapa produk ya, produk-produk kesehatan yang luar biasa juga. Nah, mereka mengusahakan supaya seluruh kandungan yang ada di dalam Ganoderma itu bisa dikonsumsi oleh kita para konsumen. Nah, kemudian mereka punya Sanhua Teknologi Biologi. Ya, ini juga adalah suatu laboratorium dunia ya, di mana mereka memiliki alat-alat yang sangat canggih ya untuk meningkatkan konsentrasi bahan fungsional tertentu supaya nggak ribet. Intinya Ganoderma ini di kandungan isinya itu diperkaya
Bapak Ibu ya, diperkuat ya, sehingga hasil dari Ganoderma ini bisa dirasakan ya, sehingga yang terakhir mereka menghasilkan Ganoderma kualitas terbaik yang sudah memiliki paten internasional dan cocok untuk penggunaan jangka panjang bagi semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua. Ya, inilah profil perusahaan Swanghor yang sangat-sangat kuat. Nah, tadi Daniel sempat ya menyinggung tentang Ganoderma, jamur gitu ya. Apa sih Ganoderma ini gitu ya? Kenapa Swanghor memilih tanaman ini sebagai tanaman yang dibudidayakan khusus ya, dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali tahu tentang Ganoderma. Ya, Ganoderma ini kalau di Tiongkok, di Taiwan kita bilang namanya linci. Di Jepang kita namakan reishi. Di Indonesia kita bilang Ganoderma. Ya, di dalam jamur ini wujudnya seperti ini, dia mengandung berbagai macam kandungan penting yang bisa membantu kesembuhan tubuh kita, menjaga tubuh kita. Di sini kalau kita lihat sebelah kiri itu adalah senyawa spesifik Ganoderma, artinya hanya dimiliki oleh Ganoderma, ya tidak dimiliki oleh tanaman yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan senyawa-senyawa ini, kandungan fungsional ini di tanaman lain. Ya, apakah itu? Yang pertama adalah Ganoderma triterpena. Ya, apa itu triterpena? Triterpena itu adalah senyawa yang mampu menghasilkan aktivitas atau memberi efek anti radang, ya, atau anti inflamasi. Kemudian melindungi hati dan mengatur imunitas. Nah, di sini juga untuk informasi Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan kondisi ini. Nah, di sini Ganoderma itu tidak hanya meningkatkan imunitas. Ya, kenapa tidak hanya meningkatkan? Karena kalau kita sebagai manusia imunitasnya terlalu kuat, ya itu akan bisa terjadi kondisi namanya autoimun. Tapi kalau imunitas kita terlalu lemah, kita bisa gampang terserang penyakit. Betul ya. Hebatnya Ganoderma dia ini mengatur. Kalau imun kita udah mau terlalu ganas, ya itu akan ditekan. Tapi kalau imun kita itu terlalu lemah, dia akan mendorong naik. Ya, sehingga kita di sini mengenal namanya pengaturan imunitas, bukan hanya peningkatan imunitas. Ya, ini poin-poin sangat penting dari Ganoderma. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Ada namanya Ganoderma polysaccharida. Ya, di sini fungsinya adalah meningkatkan imun, mengatur sel punca. Nah, di sini kalau ada yang bingung sel punca apa sih? Sel punca itu adalah sel-sel baru dalam tubuh kita yang bisa berkembang menjadi sel-sel yang diperlukan oleh tubuh kita. Contoh, gitu ya. Kita misalkan jantung kita gitu ya sedang rusak. Gitu ya. Fungsi dari sel punca ini adalah dia akan membentuk sel-sel yang baru di organ kita. Jadi Ganoderma itu fungsinya adalah memperbaiki organ di dalam tubuh kita. Ya, kemudian dan menunjang metabolisme glukosa. Gitu ya. Ini mereka sudah memiliki paten Ganoderma dari Swanghor sudah memiliki paten internasional ya dalam hal menunjang metabolisme gula darah ya atau pasien diabetes. Kemudian Ganoderma kandungan berikutnya adalah Ganoderma peptida ya atau bisa kita sebut GLP, Ganoderma lucidum peptide. Nah, kandungan ini memberikan fungsi sebagai apa? Antioksidan, ya anti-aging atau anti penuaan, ya kemudian anti tumor, anti kanker dan meningkatkan regenerasi sel. Ya, jadi kenapa bisa menghasilkan efek anti penuaan? Karena dia membantu sel-sel kita terus beregenerasi. Ya, terutama untuk sel-sel yang sudah tua atau sel-sel yang lemah. Nah, ini adalah senyawa penting Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu tahu ketika konsumsi Ganoderma. Bapak Ibu bisa memperoleh manfaat dari kandungan-kandungan ini. Kemudian yang kanan adalah senyawa penunjang pada Ganoderma. Sama-sama terkandung di Ganoderma, ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa temukan di tumbuhan lain atau tanaman lain. Ya, pertama adalah adenosin. Ya, adenosin ini mengatur sirkulasi darah. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah dengan tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, ya, adenosin ini mengatur sirkulasi darah kita, kemudian menenangkan dan mendukung pemulihan syaraf. Ya, syaraf ini tuh sebetulnya sangat susah untuk diperbaiki, Bapak Ibu ya. Syaraf itu ketika dia sudah
mati itu akan sangat susah untuk dibangkitkan kembali ya. Tapi Ganoderma memiliki senyawa untuk membantu pemulihan syaraf. Kemudian ada sterol. Sterol itu menurunkan lemak dalam darah kita ya, atau kolesterol. Ada anti tumor juga sama seperti tadi ya, Ganoderma peptide. Kemudian antibakteri dan antivirus ya. Kemudian ada kitosan. Kitosan ini juga fungsinya adalah antibakteri dan penurun lemak darah. Jadi kalau kita lihat dari fungsi-fungsi yang ini aja, dan ini sudah mengcover hampir seluruh penyakit di dunia. Ya, jadi Ganoderma itu memang fakta menariknya, Bapak Ibu dan teman-teman, sudah dipakai lebih dari 2000 tahun ya, telah digunakan dalam pengobatan tradisional Kekaisaran Tiongkok. Ya, dan tidak ada riwayat sama sekali karena konsumsi Ganoderma gitu ya, jadi meninggal itu. Bapak Ibu boleh cari di internet, tidak ada sama sekali. Ya, Bapak Ibu hanya akan menemukan kesaksian-kesaksian tentang kesembuhan, bagaimana Ganoderma menolong hidup saya, dan sebagainya. Dan itu dari seluruh dunia. Karena apa, Bapak Ibu dan teman-teman? Karena sudah ada 220.000 lebih penelitian yang meneliti tentang Ganoderma ini dari masa ke masa. Jadi khasiatnya sudah sangat teruji, bukan seperti obat yang baru ditemukan. Ya, ini sudah sangat teruji dan dipercaya hingga saat ini pastinya. Nah, jadi dari sekian banyak fungsi uh, fungsi yang bisa kita rasakan gitu ya. Nah, Ganoderma ini bisa membantu. Nah, sekian banyak juga manfaatnya. Ya, bisa mengendalikan sistem imun tubuh, melancarkan peredaran darah kita ya, bagi Bapak Ibu teman-teman yang mungkin punya masalah dengan kekendalan darah atau hipertensi, kemudian mencegah penyakit jantung dan diabetes ya, kemudian memulihkan fungsi organ tubuh seperti tadi ya, karena kardioderma ini membantu sel-sel kita tuh terus untuk hidup ya, dan beregenerasi. Nah, kemudian mengurangi peradangan ya, atau dan juga kerusakan oksidatif. Ya, kerusakan oksidatif ini adalah kerusakan karena radikal bebas. Bapak Ibu yang sering keluar di jalanan gitu ya, lupa pakai masker, kemudian nggak sengaja menghirup asap sate, gitu, asap knalpot ya, itu radikal bebas itu di mana-mana ada. Ya, dan Ganoderma ini fungsinya adalah untuk memperbaiki kerusakan akibat radikal bebas tadi. Ya, kemudian memulihkan kesehatan penderita kanker, ini sudah banyak sekali kesaksiannya. Kemudian mengatasi alergi, kelelahan, dan depresi. Ya, jadi ini bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin kalau pagi tiba-tiba suka flu-flu sendiri, haci-haci sendiri, dan nggak tahu penyebabnya apa, gitu ya. Nah, eh Ganoderma ini bisa membantu permasalahan itu. Kemudian mengurangi nyeri kronis, ya, nyeri pada bagian-bagian tertentu, kepala, dan sebagainya. Kemudian memelihara kesehatan hati dan ginjal, organ yang sangat penting. Hati dan ginjal itu adalah organ yang menyaring racun. Ya, di sini dipelihara oleh Ganoderma. Kemudian bisa melawan infeksi dari bakteri dan virus, serta memperlambat penuaan dan menangkal radikal bebas. Ini adalah fungsi yang sangat lengkap sekali ya kalau Daniel sebagai apoteker melihat manfaat-manfaat ini dari suatu Ganoderma. Nah, kemudian pertanyaannya bisa jadi Bapak Ibu dan teman-teman bertanya gitu ya, apakah produk ini aman gitu ya? Tenang Bapak Ibu dan teman-teman, ini perusahaan tidak main-main dengan produk yang dihasilkan ya. Swanghor sudah memiliki sertifikat khusus dan paten internasional yang sudah diakui oleh dunia dalam hal ya, di tahun 2000 kita mendapatkan sertifikat pengontrolan sistem imun. Ya, Bapak Ibu mungkin tidak perlu tahu detail ya tentang bahasa-bahasa ini, tapi intinya adalah tadi ya, dia itu melihat imun kita di kala imun sedang lemah, dia membantu meningkatkan, di saat terlalu kuat dia membantu menekan. Ya, kemudian apalagi sertifikat di 2001 kita mendapatkan sertifikat kesehatan perlindungan hati. Ya, ini parameter atau kalau kita suka cek lab, itu suka banget ya dicek fungsi hati, betul ya. Ada AST, ALT ya, atau SGOT, SGPT. Betul ya, Bapak Ibu mungkin yang suka cek kesehatan. Ya, di sini fungsinya adalah mengurangi SGOT, SGPT, kemudian meningkatkan kandungan
protein serum. Ya, ini bagus untuk apa? Bagus untuk peredaran darah kita. Ya, ini sangat luar biasa dan sertifikat ini terus diperbaiki. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini masa berlakunya masih sampai 2030. Ya, kalau nggak salah 2030. Jadi mereka konsisten gitu ya, bukan hanya sekali didapat terus yaudah deh pakai yang lama aja gitu, nggak mau memperbaharui, tidak. Soalnya berkomitmen produk yang diedarkan itu harus selalu memiliki izin legal, izin edar gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum masuk ke 27 produknya Swanghor, dari mau menjelaskan dulu ya. Tadi kan tentang Ganoderma gitu ya. Sehebat apa sih? Apa bedanya Ganoderma Swanghor dengan Ganoderma di luar sana? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sebagian juga udah ada yang pernah dengar ya, Lynchy, Ganoderma gitu ya. Apa bedanya kalau kita makan dari Ganoderma langsung ya, kita rebus atau kita keringkan gitu ya. Itu sangat berbeda Bapak Ibu. Pertama dari segi harga. Ya, Ganoderma secara umum, secara dunia, itu 1 kilogramnya itu mencapai hampir 4 juta rupiah. Itu belum diapa-apain ya, Bapak Ibu. Ya, belum diapa-apain. Sedangkan di Swanghong, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, produk-produk ini yang sudah dikemas dari satu atap, dipikirkan kualitasnya, dari bagaimana cara menanam, sampai menarik menarik senyawa-senyawa pentingnya ya, itu Bapak Ibu akan lihat kualitas dunia dengan harga yang sangat 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 terjangkau ya. Dan di sini Swanghong punya 27 range produk, mulai dari produk minuman, ini adalah produk juara kita dan namanya juga SH Juara Cafe gitu ya. Kemudian kita punya produk perawatan diri ya, seperti sabun, sampo, lotion gitu ya. Daniel pakai sabun cuci mukanya Foaming Dew dan odol Greenzy. Odolnya ini adalah odol yang sangat luar biasa juga ya. Kemudian produk perawatan kulit ya, mungkin Bapak Ibu yang butuh skincare ya untuk lebih glowing, lebih cantik, kita juga punya rangkaiannya. Ya, kemudian kita juga punya rangkaian produk makanan kesehatan seperti fiber, protein, ya, kemudian untuk pembentukan sendi, radang sendi itu adalah packing, ya, ada Yungkin pollen, ya, ada seasoning bumbu masak. Jadi range produknya Swanghor itu adalah range produk yang kita temui di rumah kita masing-masing. Ya, ini sangat luar biasa. Bukan produk-produk yang hanya dibutuhkan oleh orang-orang tertentu, gitu ya. Nah, kemudian ada produk Ganoderma. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sedang membutuhkan kesehatan, Bapak Ibu bisa em, menggunakan produk Ganoderma dari Swanghong. Ya, atau mungkin ada keluarganya, teman-teman yang lagi membutuhkan. Bapak Ibu bisa berikan ya produk-produk Ganoderma. Kemudian ada produk kebersihan rumah tangga yang kita bisa bilang satu untuk semua gitu ya. Kita bisa pakai buat bersihin apa aja, bahkan untuk siram tanaman supaya tanaman kita subur ya. Tapi Daniel nggak akan jelasin ke 27 produknya ini karena kita punya hero produk. Nah, hero produknya apa sih? Nah, boleh di next. Nah, pertama adalah kopi SH Juara Cafe. Ini adalah pilihan kopi sehat di dunia dan satu-satunya dan pertama gitu ya, kopi yang mengandung apa sih bedanya SH Juara Cafe dengan kopi-kopi lainnya? Ya, pertama kita menggunakan 100% Arabica kualitas premium. Jadi kita tidak menggunakan pengawet ya, tanpa pewarna, tanpa pewangi. Jadi pure Bapak Ibu, yang Bapak Ibu konsumsi adalah 100% kopi Arabica kualitas premium. Kemudian apalagi yang menarik dari sebuah kopi Asayoka Cafe? Kafeinnya hanya 100 miligram. Ini jauh lebih rendah daripada kopi-kopi di luar sana yang rata-rata adalah 300 miligram. Terus apa bedanya Daniel gitu ya dengan kopi di luar? Kalau kita minum kopi dengan kafein terlalu tinggi, yang akan terjadi adalah Bapak Ibu sakit lambung, Bapak Ibu deg-degan, ya rasanya seperti gelisah, bahkan sampai malam-malam itu nggak bisa tidur atau insomnia. Ya, tapi Esa Jora Cafe memformulasikan satu kali minum satu saset itu mengandung 100 miligram kafein. Jadi cukup untuk kebutuhan satu hari kita, Bapak Ibu, ya. Kemudian bebas lemak trans. Ini juga poin penting, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita nggak boleh sembarangan minum kopi? Karena kopi-kopi di luar sana itu banyak yang menggunakan creamer-creamer yang ujung-ujungnya itu bisa menyumbat jantung. Ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman punya
relasi atau kenal sama orang yang dari mudanya rajin minum kopi, tapi pas tuanya gitu ya terkena serangan jantung, sakit jantung ya. Nah, kita perlu lihat juga nih kopi apa yang diminum gitu ya. Jangan-jangan kopi yang mengandung creamer jahat. Ya, lemak trans itu adalah lemak yang sangat jahat. Nah, ini sering dipakai di kopi-kopi supaya kopinya itu terasa gurih, terasa nikmat, ya kopinya bisa disimpan lama, gitu ya. Ini umum sekali dipakai lemak trans ini. Ya, tapi tidak dengan SH Jora Cafe. Ya, kita menggunakan creamer minyak kelapa berkualitas. Jadi aman di lambung ya, nggak bikin kayaknya rasanya nggak enak itu enggak ya. Dengan SH Jora Cafe kita bisa minum kopi gitu ya yang baik bagi jantung, aman di lambung gitu ya. Kemudian yang paling spesifik lagi es Sajora Cafe ini mengandung Yumkin Ganoderma. Bukan hanya Ganoderma tapi Yumkin Ganoderma. Yumkin itu merupakan nama Ganoderma yang khusus kita tanam sendiri ya, kita produksi satu atap sendiri dan mendapatkan sertifikat. Ya, ini bukan sembarangan Ganoderma. Ya, karena Yumkin Ganoderma ini sudah mendapatkan paten dan sertifikat kesehatan internasional. Ya, telah beredar, kopi Es Sajora Cafe telah beredar di 7 negara, sudah teruji selama 21 tahun sejak 2005, sejak di launching. Dan sebelum di launching, Bapak Ibu, dia sudah adakan penelitian 4 tahun. Di sini Daniel sebagai apoteker belum pernah ya melihat suatu kopi itu diuji dulu 4 tahun sebelum launching. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh cari juga, rasanya nggak ada sih di dunia ini gitu ya. Kita paling ya, kita R&D ya, kita lihat 1 tahun lah udah paling lama gitu ya. Karena kan kita butuh launching, butuh omset gitu ya. Tapi Selangor ini nggak apa-apa, 4 tahun dia teliti, menghasilkan kopi yang luar biasa membantu hidup banyak orang. Ada 2 varian, ada 3 in 1 gitu tidak mengandung gula, dan yang 4 in 1 kita mengandung gula tebu organik. Oke, Bapak Ibu yang suka minum kopi, kita perlu berpikir ulang ya, mana kopi yang lebih baik. Gitu ya, kopi 3 in 1 biasa, gitu ya, yang kita temui atau bahkan kita minum setiap hari, itu biji kopinya mungkin cuma 20% sampai 10 sampai 20% bahkan gitu ya. Tetapi yang dipakai pewangi, pewarna gitu ya, pengawet. Kemudian tidak dengan es Sajora Cafe ya, tadi 100% biji kualitas premium. Creamernya mengandung lemak trans supaya gurih, enak di lidah, diminum terus gitu ya, tapi tidak sehat untuk jantung. Nah, di kopi Asa Juara kita menggunakan minyak kelapa bebas lemak trans. Ya, ini sangat baik bagi kesehatan. Kemudian kopi-kopi lainnya pakai pewangi. Kita tidak pakai. Ya, yang pasti kopi-kopi lain, 3-in-1 biasanya tidak bisa kita temukan Ganoderma, udah pasti ya Bapak Ibu. Dan karena Ganoderma ini hanya ada di kopi Asa Juara Cafe. Kafeinnya di tempat lain, kopi lain 300 mg, sehingga bikin kita sakit lambung, bikin kita deg-degan, bikin kita mual, muntah gitu ya. Sedangkan di kopi Asa Juara Cafe 100 mg sehingga aman di lambung. Ya, kita harus memilih mana kopi yang lebih baik. Nah, selain kopi Es Sajora Cafe, ya hero produk kita juga ada di pasta giginya, yaitu pasta gigi Greenzy. Kenapa? Ya, karena kandungannya itu alami, Bapak Ibu. Ya, dan teman-teman 100% alami. Ya, kita mengandung nano Ganoderma lucidum, ya, jadi ada Ganodermanya juga, mengandung ekstrak nim, ya lidah buaya, miswak, ini yang sudah sangat terkenal ya bagi kesehatan rongga mulut. Kemudian xylitol dan klorofil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hijaunya pasta gigi Greenzy itu bukan karena pewarna Bapak Ibu ya, tapi karena klorofil. Nah, kemudian apalagi bedanya pasta gigi Greenzy dengan yang lainnya? Kita bebas bahan petrokimia. Bapak Ibu tidak akan menemukan fluoride di dalam pasta gigi kita. Karena fluoride itu kita ganti dengan bahan alami lainnya yang fungsinya sama dengan fluoride. Kemudian kita menggunakan deterjen alami. Ya, Bapak Ibu jangan pikir deterjen itu adalah kimiawi ya. Deterjen alami itu sangat aman dikonsumsi atau digunakan oleh kita setiap hari ya sampai kapanpun. Deterjen alami yang ada di Greenzy ini berasal dari kelapa. Nah, kemudian mengandung Yumkin Ganoderma. Sekali lagi, Yumkin Ganoderma ini sangat berharga
bahkan dimasukkan ke dalam suatu pasta gigi supaya apa Bapak Ibu? Supaya fungsinya bukan hanya untuk membersihkan, menyegarkan rongga mulut, tapi bisa digunakan untuk permukaan luar tubuh. Ya Bapak Ibu, seperti misalkan ada jamu, ada luka potong, luka bakar, kena air panas, dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang sudah terbantu dengan pasta gigi Greenzy. Ya, sehingga kalau bagian rongga mulut sendiri itu sudah pasti punya antibakteri, anti jamur, ya, anti bau mulut, ya, anti radang. Ya, kalau Bapak Ibu suka sikat gigi suka berdarah gitu ya atau suka bengkak, nah di sini bisa diredakan oleh pasta gigi Finzi. Jadi ini bukan sekedar pasta gigi Bapak Ibu dan teman-teman ya, melainkan investasi kesehatan untuk seluruh keluarga karena bisa dipakai dari mulai anak-anak sampai kakek nenek. Ya, tidak perlu berbeda odol ya Bapak Ibu, cukup satu odol untuk satu keluarga. Nah, kemudian mana pasta gigi yang lebih baik gitu ya. Tadi kan kita lihat kopi. Sekarang mana pasta gigi yang lebih baik? Ya pasta gigi yang kita temuin atau bahkan kita pakai sampai sekarang yaitu mengandung bahan kimia yang berpotensi membahayakan tubuh. Sedangkan di Greenzy itu semuanya bahan alam. Ya, kemudian apalagi dia mengandung fluoride berlebih yang beracun dan membahayakan bagi tubuh kita. Ya, fluoride itu sangat berbahaya Bapak Ibu jika dikonsumsi dalam tingkat yang berlebihan. Nah, sedangkan di gizi ini kita fungsi fluoride digantikan oleh bahan alami lainnya. Nah, kemudian pasta gigi lain itu tidak dianjurkan ya jika itu memang pasta gigi orang dewasa tidak dianjurkan digunakan untuk anak-anak. Sedangkan gizi ini aman untuk semuanya, mau dari anak-anak, dewasa, sampai lanjut usia semua bisa pakai. Ya, kemudian pasta gigi lain itu jangan sampai tertelan. Sedangkan di gizi itu aman jika tertelan. Ya, bukan berarti Bapak Ibu bisa cemilin gitu ya, hobi cemilin odol, bukan, tapi jika tertelan itu sangat aman. Nah, kemudian eh apalagi pasta gigi lain itu menggunakan gel sintetik ya, tidak melindungi rongga mulut pada saat menyikat gigi. Nah, itu kenapa Bapak Ibu kalau sikat gigi padahal udah lembut tapi masih suka berdarah. Ya, itu karena gelnya sendiri atau busa yang dihasilkan itu tidak lembut sehingga merusak lapisan rongga mulut. Nah, sedangkan di Rinzi ini gelnya alami. Ya, kalau Bapak Ibu sikat gigi dengan Rinzi itu akan berasa busanya itu sangat-sangat berbeda sekali. Ya, busanya itu sangat lembut. Nah, kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu ya, pasta gigi lain itu manfaatnya sebanding dengan harga. Ya, misalkan pasta gigi harga 10.000 ya segitulah manfaatnya gitu ya. Cuma dipakai untuk sikat gigi, tidak aman untuk jika tertelan gitu ya dan lain-lainnya. Tapi di Greenzy harga 60.000 tapi manfaatnya lebih daripada 500.000. Kenapa? Karena ini sudah berhasil membantu pengobatan ya teman-teman yang kena herpes, yang kena sindrom-sindrom kulit tertentu, kulit-kulit melepuh gitu ya. Jadi ini bisa menggantikan anti luka yang brand-brand anti luka, betadine dan lain-lain yang selama ini kita pakai. Jadi Bapak Ibu dari 27 produk itu keunggulan produk Swahor secara umum itu kita tidak main-main dengan bukti ilmiah, sudah terbukti secara ilmiah, memiliki paten internasional, ramah lingkungan, sudah pasti, harganya terjangkau oleh semua kalangan, multifungsi dan super hemat, hasilnya nyata ya, testimoni melimpah, Bapak Ibu nanti akan bisa lihat gitu ya, kesaksian-kesaksian dari produk-produk Swanghor. Kemudian tingkat repeat ordernya sangat tinggi. Kenapa? Karena ini adalah produk sehari-hari, bukan produk-produk khusus yang kita susah untuk atau kita nggak pakai gitu di rumah gitu ya. Tidak. Ya, Swanghor ini 27 produk ini kita pasti pakai di rumah kita masing-masing. Ya. Kemudian berpotensi memberikan penghasilan konsisten. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh produk-produk lainnya. Ya mungkin selama ini kita cuma pakai aja, tapi kalau di Swanghor produknya itu bisa menghasilkan penghasilan yang konsisten. Ya ini kan luar biasa. Ini adalah keunggulan dari produk-produk Swanghor. Nah, tadi Daniel udah bilang gitu ya, produknya harganya terjangkau gitu-gitu ya. Dari seberapa terjangkaunya sih gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, di sini tidak akan kita temukan ya produk-produk serupa dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitas seperti di Swanghor. Ya, Bapak Ibu dengan manfaat yang begitu banyak bagi kesehatan kita ya tadi bisa membantu kita
mengatasi masalah kesehatan kita dan bisa memberikan penghasilan juga bahkan gitu ya. Untuk satu saset kopinya itu satu kali minum 8.000 rupiah saja. Yaitu se- sepertinya Daniel juga hampir nggak habis pikir gitu ya, bagaimana dia bisa mengolah jamur yang 1 kilonya itu 4 juta gitu ya, agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Mereka rela bangun pabrik, bikin kebun sendiri supaya harganya itu masih sangat bisa dinikmati oleh semua orang gitu ya. Jadi tidak ada kualitas dan produk eh, yang setara gitu ya dengan harga seperti ini. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat detailnya ya ketika eh, materi ini atau flipchart ini dibagikan. Oke. Oke, nah kalau kita ngomongin bisnis gitu ya, tadi udah kita lihat perusahaannya, kita lihat apa yang dilakukan perusahaan itu, kemudian apa yang dibawa oleh perusahaan itu sebagai produk gitu ya. Kita perlu lihat potensi dong, betul nggak? Karena kita ngomongin bisnis kalau potensinya cuman kecil gitu ya, ya kita juga agak bingung ya mau ngembanginnya seperti apa. Tapi Selangor ini potensinya itu sangat besar Bapak Ibu dan teman-teman di Indonesia. Potensinya itu ada di negara kita sendiri loh. Ya, kenapa? Karena 280 juta penduduk di Indonesia. Ya, 80%-nya itu merupakan konsumen kopi. Kita minum kopi, bahkan kalau nggak minum kopi itu rasanya udah agak aneh gitu ya setiap hari. Kita konsumsi eh, kopi 80% dari 280 juta. Kemudian 100% ya konsumen itu sikat gigi. Ya ada yang sikat giginya mungkin tiap hari, ada yang cuman pagi doang, malam doang, atau 2 hari sekali, tapi semuanya pasti sikat gigi, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya. Kemudian 100%-nya juga itu menggunakan pembersih. Untuk apa? Cuci baju, untuk ngepel lantai, untuk bersih-bersih kaca, gitu ya. Dan pokoknya 100% orang Indonesia itu melakukan kegiatan bersih-bersih, apalagi ibu-ibu gitu ya. Sehari bisa ngepel 2 kali, aduh nggak bersih ngepel lagi gitu ya. Nah, jadi potensinya itu di Indonesia ini sangat besar dan kita ini masih belum apa-apa ya dengan hasil yang nanti akan dijelaskan oleh Kavita. Ini di Indonesia belum apa-apa, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, dari P1 sampai P4 ini semoga Bapak Ibu punya gambaran ya tentang Selangor dan produk. Nah, di sisa P5 sampai P8 itu akan dijelaskan oleh Kavita. Jadi silakan dilanjutkan Kavita mengenai plan dari Selangor. Ya, terima kasih ya Kak Daniel. Bagus sekali pemaparannya. Semoga Bapak Ibu bisa lebih mengerti ya yang masih baru. Kenapa Swanghor itu mempunyai kekuatan 8P ya. 4P pertama sudah dijelaskan oleh Kak Daniel. Sekarang tugasnya saya menjelaskan 4P yang terakhir ya Bapak Ibu yang masih baru ya. Semoga Bapak Ibu semakin mantap pada saat bergabung dengan Swanghor. em, Mempunyai suatu keyakinan memang bisnis ini layak dijalankan atau produknya layak kita coba karena semuanya sudah sertifikasi, ada patennya dan sudah 38 tahun ya. Oke, Bapak Ibu, yang kelima adalah kekuatan dari Swanghor yang kelima adalah plan atau program kerjanya ya Bapak Ibu ya. Nah, program kerja ini sudah terbukti. Jadi bukan katanya-katanya, bukan em, masih wacana gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini Swanghor sudah mempunyai satu program, nama programnya adalah 111. Nah, program 111 ini sangat simpel, sangat bisa diduplikasi, semua orang bisa menjalankannya, Bapak Ibu ya. Semua orang bisa menjalankan bisnis ini dan bisa sukses di sini. Dan di Indonesia, kita-kita menjalankannya baru 2 tahun. Sedangkan di luar negeri, di 7 negara lainnya, itu mereka sudah menjalankan dari 2018. Program ini keluarnya adalah di tahun 2018, Bapak Ibu ya. Jadi program 111 ini dimulai 2000 dimulai dari 2018 ya. Sedangkan Indonesia baru menjalankannya kita baru kenal pertama kali 2023. Jadi bayangkan Indonesia walaupun di Indonesia sudah 20 tahun tetapi menjalankan bisnis secara
komunitas ya secara pakai sistem yang autopilot itu baru dimulai oleh kita-kita semua 2023. Dan dalam waktu 2 tahun ini menghasilkan puluhan ribu member, tetapi yang menjadi prosumer itu baru kurang lebih 10.000 orang dari 280 juta penduduk Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang masih baru ya di sini, bisa diketahui kita ini sebenarnya masih sangat baru, gerbong awal gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini sesuatu yang potensi, jangan jadi penonton ya. Bapak Ibu, program satu-satu yang pertama adalah kita minum 1 kotak kopi SH Juara Cafe ya, atau kita juga bisa ganti produk lain. Kalau saya nggak ngopi, bisa dengan odol tadi Kak Daniel sudah menjelaskan, bisa dengan shampoo atau apapun itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah sistem Bapak Ibu di sini kalau ingin mempunyai eh, penghasilan 46 juta per bulan dalam waktu 1 tahun kerja dengan cara yang sudah teruji, proven ya. Ini programnya ya. Jadi satu-satu yang pertama adalah pakai satu produk. Produknya di sini kita analogikan dengan kotak kopi ya. Pakai satu produk per bulan. Sangat simpel sekali. Satu produk per bulan. Lalu kita mengajak setiap bulan 1 orang saja ya. 1 orang per bulan ya untuk memakai produknya Songhor. Dalam hal ini kalau misalnya kopi, karena kopi itu adalah peminumnya hampir 200 juta rakyat Indonesia. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan di siapa yang nggak ngopi, siapa yang nggak sikat gigi ya Bapak Ibu ya, siapa yang tidak cuci rambut atau nyuci piring dan sebagainya. Swanghor punya produk yang sangat luar biasa, ramah lingkungan. Lalu program ini dijalankan selama 13 bulan Bapak Ibu. Sebulan ngajak satu teman, ajak pakai satu produknya Swanghor. Apabila semua orang melakukan ini dalam waktu 13 bulan, maka Bapak Ibu punya potensi penghasilan 46 juta rupiah per bulan. Ya, ini program yang sudah dipatenkan dan sudah teruji di Indonesia. Banyak yang sebelum 1 tahun atau sebelum 13 bulan sudah menghasilkan 3 digit atau puluhan juta di atas 50 juta. Banyak sekali Bapak Ibu. Karena mereka tidak hanya beli 1 kotak kopi, tidak hanya pakai satu produk. Tadi produknya sudah dijelasin sama Kak Daniel. Itu produk kita memang bagus-bagus semua ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tertarik dengan bisnis ini ya, Bapak Ibu boleh tanya sama yang mengundang Bapak Ibu. Saya lihat dong programnya, produknya Swanghor apa saja, kenapa dibilang ramah lingkungan, kenapa bagus-bagus semua, kenapa kok odolnya bisa ditelen, satu-satunya odol yang bisa ditelen di dunia ya ini Swanghor. Ya, tadi kita sudah mendengarkan kenapa begitu bagusnya produknya Swanghor. Dan Ganodermanya yang dipakai di dalam kopi adalah Ganoderma yang sudah terpaten. Nah, jadi yang kelima, apa keunggulannya? Yaitu program kerja. Kita punya kekuatan 111 sudah menghasilkan begitu banyak orang yang mempunyai pensiun yang berkualitas ya Bapak Ibu ya. Upline kami ya di Singapura, beliau seorang Shinsei, beliau memberikan Ganoderma ini sudah puluhan tahun ke pasien-pasiennya. Penghasilannya September kemarin aja 888 juta. Usianya 82 tahun. Ini apa bukan pensiun yang luar biasa Bapak Ibu? Indonesia belum apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan konsep ini, 111 ya, ayo kita jalankan bersama ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu perlu tahu di Swanghor ini mempunyai 3 konsep bonus ya. Konsep bonus yang pertama adalah bonus retail 15% sampai 30%. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Daniel bahwa di sini satu jalur, satu atap semua, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan sampai packing itu semuanya punyanya Swanghor. Jadi kita tidak ada satu produk sampai ke rumahnya Bapak Ibu itu semuanya dari satu atap. Nah, Bapak Ibu, kenapa diinfokan di sini termasuk dalam marketing plan 15-30%? Karena produknya Swanghor sudah murah, dikasih harga pabrik kepada member-membernya. Oleh karena itu, diperbolehkan oleh Swanghor ya, bahwa kita sebagai member silakan naikkan harga 15-30%. Pintar-pintarnya Bapak Ibu. Kalau saya emang nggak bisa jualan, jadi saya kalau memperkenalkan Swanghor, saya bercerita tentang
jadi member itu keuntungannya banyak sekali ya. Tapi ada juga kalau nggak mau jadi member nggak ada masalah gitu ya. Tetapi tentu harganya ada harga di up ya 15-30% ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, apabila kita menjalankan bisnis ini secara sistem, kita mau bercerita kepada orang-orang, kepada orang-orang sekitar kita, ini loh ada kopi yang bagus sekali untuk kesehatan. Ini kopi ini sudah 25 tahun ya beredar di dunia ya, 2005 20 tahun. Jadi kopi ini sudah 20 tahun beredar di 7 negara ya. Begitu boomingnya kopi ini sehingga perusahaan tahun depan itu di Indonesia akan melaunching coffee truck dan juga coffee lounge ya. Tanggal 20 Desember ini Coffee Lounge pertama kali di Malaysia akan opening. Jadi kita Bapak Ibu bisnis ini kita punya fisik. Seperti kita ini adalah pemilik Starbucks gitu ya atau pemilik franchise besar. Nanti ada fisiknya dari Songhor. Jadi bukan hanya sekedar kopi atau kita hanya pebisnis kopi atau penjual kopi. No, Bapak Ibu adalah pemilik dari franchise dari Coffee Lounge dan juga Coffee Truck ini. Ini akan keren sekali makanya dinamakan revolusi bisnis ya, Bapak Ibu ya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu membangun suatu komunitas ya, komunitas peminum kopi, bayangkan komunitasnya Bapak Ibu juga pakai odol yang sama, pakai odol yang organik. Nah, itu ada poin-poinnya. Nah, poin-poinnya itu saya dengan tim saya unlimited level, infinity, ya itu yang paling penting. Kita cari bisnis yang infinity. Karena kita em, apa ya Bapak Ibu ya, selama di dunia ini ya atau di Indonesia masih ada yang gosok gigi, ya masih ada yang eh, nyuci rambut kan pasti semua orang berkembang. Penduduknya makin banyak, bisnis itu bagus banget. Nah, bisnisnya Swanghor itu seluruh produknya, terutama 12 produknya dia itu pasti dipakai oleh seluruh rumah tangga Indonesia. Harganya tadi Kak Daniel udah jelaskan, sangat-sangat em, murah ya dibanding dengan manfaatnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, setiap produk itu ada poinnya. Ya, ada PV-nya Bapak Ibu setiap produk. Nah, poin itulah ini Bapak Ibu dikumpulkan secara infinity dari tanggal 1 sampai akhir bulan, ya kan? Nanti dikumpulkan berapa poin saya dengan tim saya, berapa poin saya dengan para franchiser saya. Bapak Ibu adalah pemilik em, franchise ya, karena sudah bergabung jadi member, Bapak Ibu punya store online. Store online yang ramah lingkungan, store online yang grade A. Produk-produknya itu tidak bisa dibeli sembarangan. Apalagi kita semua tahu bahan bakunya semua sudah terakreditasi, ada patennya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mengumpulkan poin ya, dari 400 poin ya. Jadi bisnis ini dimulai dari 400 poin sampai ada suatu jumlah 13.000, berarti Bapak Ibu sudah di posisi elit. Saat-saat ini di Indo satu ya, untuk menjadi elit itu bisa 1 bulan, 2 bulan mencapai 13.000 poin. Keren sekali. Bahkan ada yang loncat jabatan. Ya, harusnya dia jadi vice manager, tapi langsung menjadi senior vice manager. Ini hanya ada di Swanghor. Tentu saya tidak akan menjelaskan secara detail ya Bapak Ibu, tetapi setidaknya Bapak Ibu tahu bahwa setiap satu produknya Swanghor menyisihkan 44,8% profitnya itu dibagikan kepada kita semua, yang boleh dibilang tadi sudah dijelaskan di depan ya, 23 triliun itu sudah dibagikan. Kira-kira ada perusahaan sekuat apa berani membagikan 23 triliun kepada mitra-mitranya? Itu tahun sampai Desember 2024. Jadi Songhor ini sudah bukan katanya-katanya, sudah bukan uji coba kita kelinci percobaan, enggak Bapak Ibu ya. Di sini yang masih baru saya bisa menekankan bahwa luar biasa Songhor ini sudah banyak memberikan lebih dari apa yang dia janjikan kepada kita member-member yang fokus menjalankan, yang fokus ingin mendapatkan pensiun berkualitas ya dari bisnis Songhor. Begitu gampangnya hanya menjalankan program satu-satu-satu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kalau misalnya kita mau menjalankan, nanti kita ada namanya bedah sistem, ya
mempelajari marketing plan itu ada sesinya sendiri, tetapi setidaknya Bapak Ibu tahu, oke, setiap satu produk dia keluarin 44,8%. Itu dikeluarkan semua. Tidak ada yang ditahan oleh perusahaan. Tanggal 10 itu gajian. Seperti kemarin kami semua gajian Bapak Ibu ya, itu ditransfer. Kalau tanggal 10 jatuhnya ya, di hari Sabtu atau Minggu, pasti ditransfernya maju hari Jumat. Bonusnya kita semua atau komisinya kita semua. Tapi kalau misalkan tanggal 10-nya jatuhnya eh, Senin sampai Jumat, ya udah itu dibayar on time. Saya sudah menjalankan bisnis ini 2,5 tahun, belum pernah saya merasakan satu kali aja Suanghor itu telat mentransfer bonus. Bahkan 2.000 perak aja ditransfer. 2.000 perak aja ditransfer Bapak Ibu. Kalau perusahaan lain harus tunggu sampai 50.000 atau 100.000 baru ditransfer. Jadi di sini kita nanti harus tahu apa kelebihan dari Swanghor dari perusahaan lain. Swanghor sama sekali tidak punya utang sama membernya. Nggak ada di pending-pending, tunggu kiri kanan nanti baru keluar. Nggak ada seperti itu. Kalau kita qualified, dikeluarkan. Walaupun cuma 2.000 perak. Bapak Ibu lihat tadi saya sudah jelaskan di sini eh, apa ya, garis keturunan kakek kita yang paling atas 82 tahun penghasilannya 882 juta di bulan September kemarin itu beliau bukan pensiun berkualitas lagi ya gitu. Tapi Indonesia ini belum apa-apa. Ya, jadi mohon Bapak Ibu yang masih baru juga bisa melihat ini sesuatu opportunity big business bukan small business gitu ya karena buktinya sudah banyak gitu ya. Termasuk kami-kami orang Indonesia sudah merasakan setiap bulan sangat stabil dengan komisi yang di atas 3 digit ya atau 3 digit itu maksudnya ratusan juta rupiah. Nggak ada maksud mau menyombong, tetapi kita kepingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu, ini Indonesia belum apa-apa. Tahun 2026 pada saat coffee trucknya buka, coffee lounge-nya buka di 3 kota awal ya, Medan, Surabaya, dan Jakarta, itu Bapak Ibu udah punya showcase yang bisa ditampilkan di medsosnya Bapak Ibu dan sebagainya. Akan terjadi gedebum seperti itu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Em, Tunggu tanggal mainnya untuk 2026. Tapi apakah kita harus nunggu sampai kafe buka? Rugi banget. Nanti tetangganya Bapak Ibu, temannya Bapak Ibu, saudara apa semua nanti setelah sudah disponsori oleh orang lain ya. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah bikin list ya. Kira-kira siapa ya yang ngopi? Siapa yang pakai pasta gigi? Pasta gigi kita cuma 60.000, tetapi manfaatnya luar biasa. Bisa sampai 500.000 sampai 1 juta ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan secara sepintas tentang simulasi program 111. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang ini ya, yang saya kotakin warna hijau nih Bapak Ibu. Ini adalah hitungan perusahaan. Kalau saya sebulan ngajak satu, ya kan, ajak satu teman minum kopi bersama, kita komitmen 13 bulan, itu pasti akan terjadi 46 juta di bulan ke-13. Pasti, nggak mungkin perusahaan salah hitung. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi faktanya di sebelah kanan ini, tabel ini Bapak Ibu, ya, sebelah kanan ini orang Indonesia ini bisa menjalankan dengan cara yang lebih cepat. Nggak mungkin sebulan satu, karena temennya yang ngopi banyak. Ya kan? Dia ngajak lebih banyak tentunya. Yang harusnya ini nol secara tabel, tetapi dia bisa membuktikan 1,8 juta. Ya, di bulan kedua, karena belum terjadi 400 PV, masih nol lagi. Kalau secara jalan santai ya, Bapak Ibu ya, artinya dengan ngikutin program rumus yang ada. Tapi di bulan kedua tercapailah seorang member 5,4. Saat ini banyak yang lebih cepat daripada ini. Ini kebetulan adalah tabelnya saya ya. Gitu. Sekarang ada yang baru 1 bulan udah dapat 7 juta, ada yang udah dapat 9 juta. Luar biasa ya. Gitu. Nah ini buat saya ini adalah suatu prestasi karena saya bukan pebisnis network pada saat itu. Nah Bapak Ibu bagaimana cara melihat tabel ini? Dikasih tahu sebulan cuman ngajak satu. Vita waktu pertama kali saya ngajak 26 orang. Tapi 26 orang yang saya kenal yang ngopi. Ya saudara saya, adik kakak, adik-adik saya, kakak-kakak saya sponsorin. Saya pokoknya nyaman sama orang yang saya kenal. Ya, saya menceritakan, saya nggak menjual produk, tetapi saya hanya bercerita ini ada kopi yang luar biasa, organik gitu ya, dan sebagainya seperti yang Kak Daniel tadi cerita. Bapak Ibu, bulan pertama
ya. Kalau secara teori perusahaan, kalau sebulan saya ngajak satu orang, berarti Vita berdua. Lalu satu kopi itu nilainya 28 Bapak Ibu. Kita dibayar dari poin, bukan dibayar dari jumlah banyaknya manusia, ya. Yang penting manusianya sedikit tetapi belanjanya banyak karena kita dibayar dari poin. Satu poin, ya, satu PV itu nilainya kalau dalam rupiah 3.500 Bapak Ibu. Nah, pada saat saya mengajak satu orang secara teori perusahaan, kita udah kasih tahu, yuk cari 46 juta per bulan dalam waktu 13 bulan kerja. Nah, dalam waktu itu kita kan komitmen cuma satu kotak kopi, ya, secara teori. Kalau saya berdua sama dia berarti 2 kali 28 sudah 56 poin. Secara rumusnya Swanghor, kita baru ada bonus ya pertama kali itu di tabelnya tadi saya udah kasih lihat ya 4% kalau minimum 400 poin. Nah, karena secara santai belum. Makanya belum ada bonus. Lalu bulan kedua, saya nggak kan tadi ngajak A, lalu saya ngajak B, yang A ngajak C. Ya, jadi kita sama-sama membiak hanya sebulan ngajak satu orang saja. Juga kita komitmen, carilah partner bisnis yang juga sevisi sama Bapak Ibu. Artinya apa? Yang namanya prosumer, yang juga kepingin punya penghasilan 46 juta rupiah per bulan. Itu penting sekali. Kalau Bapak Ibu belum ketemu yang sevisi, berarti Bapak Ibu baru ketemu dia adalah konsumen. Saya pakai dulu deh, saya belum mau jalan, nggak ada masalah. Jadikan konsumennya Bapak Ibu, menambah poinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ketemu orang kayak saya nggak mungkin beli satu kotak. Saya dan suami saya sebulan itu 6 kotak kopi, Bapak Ibu. Jadi di sini ini teori ini gampang sekali. Cuman satu orang per bulan satu kotak. Tapi faktanya 2 tahun ini saya ketemu setiap rumah tangga rata-rata beli 2 kotak kopi sampai 6 kotak kopi untuk kebutuhan rumah tangganya. Belum odolnya. Padahal disuruh cuman satu kotak aja atau satu produk loh untuk 46 juta rupiah per bulan. Lalu bulan kedua terjadilah 4 orang. Saya tadi ngajak B, yang tadi saya ajak juga ngajak misalnya C gitu ya. Berarti ada 4 orang termasuk diri saya sendiri belanja komitmen satu kotak kopi. Satu kotak kopi kali 4 kotak kopi, ya kan 4 orang cuma disuruh satu kotak. Berarti poinnya baru 112, masih nol. Bapak Ibu lihat, saya yang nggak ngerti bisnis network, artinya saya bukan pebisnis, saya nggak punya kenalan orang network. Orang kenalan saya cuma Pak Rusli pada saat itu yang kenal jaringan, lalu selebihnya saudara, tante, dan sebagainya. Saya bisa mendapatkan penghasilan ini Bapak Ibu di bulan kedua. Ya, bulan ketiga masing-masing dari kita ngajak satu orang. Berarti apa? Udah ada 8 orang Bapak Ibu. Ini cara melihat tabelnya seperti itu. 8 orang dari kita masing-masing beli satu kotak kopi aja sudah 224 poin. Tapi belum ada income secara teori perusahaan. Tapi lihat Bapak Ibu, di sini saya bisa menghasilkan 9 juta. Karena apa? Yang beli, yang belanja nggak ada satu kotak kopi Bapak Ibu. Nah itu ya. Semuanya pada sprint belanja macam-macam. Padahal disuruh cuma satu kotak kopi. Lalu di bulan berikutnya, masing-masing dari 8 orang, termasuk diri saya sendiri, masing-masing ngajak satu orang. Karena kan sebulan ngajak satu komitmen. Berarti di grup saya ada 16 orang, masing-masing beli satu kotak kopi kali 28 poin. Nah, disinilah pertama kali menghasilkan 400 poin. Kalau secara teori perusahaan, 62.000 bonusnya. Tapi saat itu saya 7,8. Kenapa di sini saya turun? Karena waktu itu Indonesia baru jalan, langsung rame sekali. Perusahaan stok kopinya tidak sebanyak dengan permintaan. Jadi waktu itu ada penurunan 2 minggu tidak ada kopi. Gak ada kopi aja ya lumayan masih 7,8 pada saat itu. Ya. Di bulan kelima, masing-masing dari kita 16 orang ngajak satu orang saja. Satu orang yang prosumer. Ingat Bapak Ibu, carilah satu orang yang mau 46 juta. Kalau dia nggak mau 46 juta, saya mau pakai dulu deh. Saya nggak mau jadi member, nggak apa-apa. Ya, yang penting dia jadi pelanggannya Bapak Ibu, karena nambah poin kan? Ibaratnya seperti itu. 32 orang secara teori, masing-masing beli satu kotak kopi, poinnya 896 poin.
Ya, ini. Berarti kita sudah di posisi secara tabel 8%, tabel prestasi bonusnya 188. Bapak Ibu lihat, dari 7 juta nggak ada kopi, waktu itu ada kopi lagi. Nah, saya naik jadi 21 juta. Apakah Vita hebat? Enggak. Tetapi produknya yang hebat. Produknya yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia pada saat itu hingga sekarang. Bulan ke-6, Bapak Ibu, masing-masing dari kita ngajak satu orang aja per bulan. Satu orang prosumer. Nanti saya akan jelaskan apa itu prosumer ya. Nah, prosumer itu masing-masing hanya beli satu kotak kopi. Kalau semua orang komitmen beli satu kotak kopi, berarti bonus saya di bulan ke-6 udah 439.000. Di sini lumayan, saya naik lagi 23 juta. Padahal secara teori 400.000, tapi saya bisa buktikan segini Bapak Ibu. Lalu bulan depannya lagi, masing-masing ngajak satu orang. Berarti semua orang ngajak satu, satu, satu. Udah 128 orang, tapi 128 orang prosumer. Yang penggerak, artinya apa? Saya minum, tapi saya juga menggunakan produk ini untuk kesaksian saya, untuk pembuktian dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya disuruh satu produk per bulan. Dalam hal ini contohnya adalah kopi. Nah, apabila 128 orang ini masing-masing beli satu kotak kopi, berarti dikali 28 poin udah menghasilkan 3.584 poin. Ya kan? Berarti secara tabel komisi saya udah di 16%, berarti secara teori perusahaan sudah bonusnya 900.000. Saya waktu itu sudah 20 juta. Kenapa turun lagi? Kosong lagi pada saat itu gudangnya. Jadi Bapak Ibu yang bergabung sekarang di 2025 ini beruntung karena perusahaan sudah sekali masuk 5 kontainer, 5 kontainer. Kami masuk, waktu kami jalankan Indonesia masih kayak babat hutan. Jadi perusahaan juga nyetok nggak banyak-banyak pada saat itu. Tapi saya nggak apa-apa, saya udah Alhamdulillah puji Tuhan turun sedikit. Tidak ada kopi pada saat itu. Tapi Bapak Ibu lihat bulan depannya 45 juta, bulan depannya 61 juta, bulan depannya 67 juta, bulan depannya 111 juta, yang seharusnya secara teori kalau kita sebulan satu, semua komitmen satu prosumer ya. Berarti di bulan 11 saya ada 2.000 orang yang Vita belum tentu kenal ya, tapi belanja satu kotak kopi saja. Satu kotak kopi sudah menghasilkan 57.000 dan ini tertinggi pengkali bonusnya 28%, harusnya 14 juta. Tetapi saya bisa buktikan 111 juta. Dan saat ini bukan Vita aja yang punya penghasilan 3 digit Bapak Ibu. Sudah ada em, 3 orang ya, 3 orang dan ini sebentar lagi menyusul terus makin cepat, makin cepat, makin cepat karena pada saat Bapak Ibu waktu saya bergabung nggak ada PowerPoint ini Bapak Ibu. Ini kita bikin berdasarkan eh, apa uji kita selama 2 tahun dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal jalankan, nggak perlu lagi babat hutan, semuanya sudah disiapkan. Ini nanti ada dalam bentuk flip chart. Bapak Ibu bisa pegang flip chart ini, bercerita sama orang lain tentang Ganoderma, tentang program 111 dan sebagainya. Sudah enak banget gitu ya Bapak Ibu ya. Seharusnya Bapak Ibu nanti lebih kencang, lebih hebat dari kita semua yang gabung di 2023 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah suatu pembuktian di mana program 111 ya bulan ke-13 harusnya 46 juta, tetapi ada member ya, udah bisa membuktikan berkali lipatnya Bapak Ibu. Nah ini sesuatu yang sangat simpel. Jadi nggak ada cerita orang Indonesia tidak bisa sukses. Orang Indonesia sangat bisa sukses. Yang penting fokus, tahu tekniknya, ya kan? Oh, oke. Kalau program sebulan saya ajak satu, tapi satu itu maksudnya yang prosumer. Carilah satu orang yang benar-benar, saya mau dong punya penghasilan 46 juta per bulan. Itu akan kerjanya akan gaspol. Tapi kalau yang masih, aku pakai dulu ya, aku ini, nggak apa-apa. Semuanya itu adalah rezeki, artinya itu adalah jadikan konsumennya Bapak Ibu semua. Oke? Nah, ini Bapak Ibu. Di sini kita Indosat ya mempunyai suatu program, ada program yang 46 juta per bulan atau kalau kita mau cepet, gimana sih caranya bisa dapat kayak tadi tuh 111 juta ini dalam waktu nggak nyampe setahun? Ya sebenarnya
program satu-satu aja yang kita jalankan. Cuman bedanya kalau 46 juta per bulan dalam setahun, yaitu minum satu kotak kopi atau satu produk per bulan, ajak satu orang setiap bulan yang prosumer, yang sevisi, sefrekuensi, yang juga kepingin berbisnis gitu ya. Nah, income di bulan ke-13 46 juta per bulan. Tapi kalau Bapak Ibu mau kerjanya kayak Vita atau kayak Pak Bima atau kayak Dokter Yanti atau kayak teman-teman kita yang sudah menjalankan, Bapak Ibu bisa dengan cara ini, yaitu sebulan kita mungkin ngajaknya nggak satu orang ya, atau satu orang prosumer ini belanjanya di atas 100 poin. Kalau ini tadi satu kotak kopi juara 28 poin, di sini 100 poin ya. Bapak Ibu bisa belanja shampoo, pembersih untuk nyuci piring. Siapa yang nggak nyuci piring? Siapa yang nggak sabunan gitu ya Bapak Ibu ya. 100 poin itu kurang lebih sekitar 600-700 ribu saja. Dan itu bukan berjualan. Uh, Bapak Ibu memberikan pengertian kepada semua orang. Andaikan setiap rumah tangga mau memindahkan produk-produk kimiawinya dia memakai produk yang sudah ramah lingkungan di Swanghort, kenapa tidak? Toh tidak menambah suatu pengeluaran, malah Bapak Ibu berhemat, bisa menghasilkan bonus dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara jalaninnya? Simple. Lakukan gerakan yang namanya use ya. Satu adalah use the product, kita hanya gunain produk aja. Saya benar-benar hanya memindahkan semua sampai ke deterjen, semua saya sudah pakai setiap bulan Bapak Ibu. Saya pakai produk-produknya semua karena memang terbukti memang bagus gitu ya. Lalu yang kedua adalah we share the product. Bapak Ibu tidak perlu stok barang, tidak ada kewajiban harus belanja baru apa kan kalau yang namanya network marketing itu selalu oh harus belanja sekian supaya bonusnya keluar. Di Swanghor nggak ada seperti itu. Nggak ada disuruh belanja aja kita punya bonus 3 digit Bapak Ibu. Karena apa? Berarti kita harus pakai logika. Produknya, saya butuh. Saya kalau nggak minum kopi sehari aja, ini saya lagi ngezoom, ini saya udah 4 saset Bapak Ibu. Nanti sebelum tidur saya pasti minum lagi. Udah ke apa senang sekali saya sama kopinya Swanghor ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya pakai lalu kita bercerita. Pakai bercerita. Kalau Bapak Ibu punya talenta menjual produk silakan. Itu lebih hebat lagi. Tapi Bapak Ibu lihat saya tidak pernah menjual produk. Tapi kenapa saya bisa punya penghasilan segitu Bapak Ibu? Karena saya hobinya bercerita. Seperti saya malam ini bercerita kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kita hanya lakukan 3 langkah. Kita pakai produknya, kita bercerita, bercerita ke kiri, kanan, depan, belakang kita tentang Swanghor ini, lah udah otomatis. Bisnis ini autopilot. Bisnis ini berjalan dengan sendirinya, income tetap masuk. Saya baru pulang nih Bapak Ibu habis nengok dari anak saya ya. Saya hampir sebulan di Australia gitu ya. Tapi bonus tetap jalan. Walaupun saya sebulan eh, nggak di Indonesia. Bisnis ini keren banget, udah autopilot, berjalan dengan sendirinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini yang masih baru, jangan ragu ya, karena em, di sini tadi Kak Daniel juga bukan pebisnis network, saya juga bukan, saya selalu di manajemen gitu ya. Baru kali ini saya menjadi seorang member, saya di lapangan, tetapi saya enjoy sekali. Karena saya tidak perlu nguber-nguber orang untuk belanja, belanja, belanja. Saya nggak pernah begitu. Tetapi poinnya terus naik, 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 naik. Terus kenapa? Karena produknya memang bercerita sendiri. Kita butuh bisnis yang jalan dengan sendirinya. Kita sudah dibantu oleh perusahaan yang kuat dan juga produk yang mumpuni ya, Bapak Ibu ya. Ini penting sekali untuk mencari bisnis yang autopilot itu penting sekali ya. Nah, untuk menjalankan Swanghor, kita hanya mengalihkan belanja bulanan, ya Bapak Ibu ya, dan kita harus menjadi seorang prosumer. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin sekali menjadi seorang yang punya penghasilan atau pensiun 100 juta per bulan dari Swanghor, Bapak Ibu harus menjadi seorang prosumer, bukan seorang konsumen. Kalau konsumen, Bapak Ibu hanya pakai-pakai saja ya, nggak ada manfaat. Tapi seorang prosumer, kita akan hidup sehat dengan produk-produknya Swanghor ya, karena berkualitas tinggi, ramah lingkungan gitu ya. Dan kita mempunyai suatu potensi peluang bisnis. Nah, Bapak Ibu, bisnis apa yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan hanya dengan membeli franchise-nya itu nol atau paling mahal 18.000. Kalau yang mensponsori Bapak Ibu tidak punya voucher gratisnya.
Nol, saya bergabung nol. Saya nggak ngeluarin 18.000 Bapak Ibu. Karena upline saya waktu itu yang orang Singapura ya, Ibu Janice Gan, itu punya vouchernya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau kita mau pakai produknya Songhor, di sini kita ngajarin 100 poin, tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu mau 100 juta per bulan, ya belanjalah sebulan jangan satu produk. Ini kita kasih analoginya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah cukup puas dengan, oh saya suka dengan 46 juta per bulan, no problem. Ya, semuanya baik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya kasih contoh, 100 poin itu berapa sih? Itu asumsi ya. Ini rumah tangga ya, bukan berjualan. Kita pakai odol. Tentu pakai odol minimum dua. Kenapa harus dua? Satu buat P3K kita atau buat demo, yang satu lagi buat kita gosok gigi. Ya, satu poin dari odol adalah 11. Kalau kita pakai dua berarti 22. Harga satuannya berapa? 60.000 saja. Dengan segitu banyak kesaksian ya. Ada yang kena eksim, herpes lah, ada yang jatuh, ada yang darahnya ngucur terus, nggak bisa berhenti setelah diolesin odol, dia bisa berhenti. Bapak Ibu harus lihat telegram. Supaya Bapak Ibu tahu, kesaksiannya luar biasa dari hanya sebuah odol gitu ya. Lalu kita asumsikan kita peminum kopi. Karena satu kopi isinya cuma 20 saset. Bapak Ibu misal minum suami istri berdua dan sebagainya membutuhkan dua box kopi, misalnya ya, yaitu 320.000, poinnya 56. Sekali lagi kita dibayar dari poin Bapak Ibu, bukan dari jumlah omset atau dari jumlah banyaknya manusia gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada pembersih, Bapak Ibu. Nah, pembersih ini keren banget. Benar-benar nih, Bapak Ibu mesti lihat kesaksiannya ini. Harga cuma 79.000, bisa menggantikan 8 brand di rumah tangganya Bapak Ibu. Bisa untuk nyuci piring, ngepel, mengusir serangga, nyuci mobil, semua kita udah coba. Saya dan suami saya udah coba. Ini memang bagus. Harga cuma 79.000, poinnya 12. Lalu satu lagi misalkan ya tentu shampoo ya, bisa shampoo, bisa sabun mandi. Kita analogikan di sini pakai shampoo 96.000 hanya satu aja untuk satu bulan. Berarti saya hanya mengalihkan belanja bulanan saya yang memang setiap bulan saya pasti pakai. Sabunnya lah, sabun cuci muka dan sebagainya. Yang selama ini kita mungkin pakainya kimiawi, ini udah teruji, ini adalah ramah lingkungan. Bapak Ibu, kalau udah ada yang ramah lingkungan atau organik, ngapain kita masih pakai yang kimia? Kita semua tahu di sekeliling kita sekarang banyak yang kena kanker, kena ginjal dan sebagainya. Itu juga akibat dari lifestyle kita. Jadi let's be smart dalam hal ini ya. Ini hanya mengalihkan saja. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu bisa memberi suatu pengertian ke setiap rumah tangga. Ini loh bisa 100 juta per bulan atau ini bisa 46 juta per bulan hanya dengan ngajak satu teman per bulan. Semua orang mengajak satu aja, sajak satu, itu akan terjadi. Entah 46 jutanya atau entah 100 jutanya. Yang jelas sudah banyak bukti di Indosat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kekuatan dari produk Swanghor yang berikutnya adalah proses. Prosesnya ini keren banget ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena si Swanghor itu tidak mengirim produknya itu berdasarkan kilogram, tetapi berdasarkan drop satu area, satu harga. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu kirim beli satu odol sama beli 10 kotak kopi yang berat itu di sejabodetabek plus Jawa Barat itu cuma 10.000. Murah banget ya. Gimana kalau misalkan itu ke Papua? Ke Papua di sini cuma satu harga 150.000. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan kita belanjanya minimum 4 juta rupiah, ya itu gratis. Kemana aja se-Indonesia. Ya, sewilayah Indonesia itu hanya satu harga, tidak dengan kilogram. Jadi ini keren banget Bapak Ibu. Belanjanya gampang gitu ya, dan juga ongkirnya disubsidi perusahaan, ya kan. Saya pernah kirim ke Semarang 20 kotak kopi, ya, itu tanpa melalui kantor. Saya harus bayar 700.000 Bapak Ibu ke Semarang. Padahal kalau saya melalui kantor cuma 25.000. Satu drop seperti itu. Karena apa namanya? Itu bahkan gratis ya kalau udah 4 juta ya, saya waktu itu lupa gitu, tapi saya ingat saya nyesek banget suruh bayar 700.000 gitu ya, karena by kilogram kalau kita eh, kirim kemana-mana tidak dari Swanghor ya. Jadi memang prosesnya Swanghor sangat luar biasa. Bapak Ibu mau bangun jaringan ibaratnya nambah mendaftarkan member, belanjanya semuanya serba gampang
Ya, jadi nanti Bapak Ibu harus ikut training-training berikutnya, harus mau lihat video ya, supaya Bapak Ibu belajar ya. Kita nggak perlu tergantung sama upline ya. Upline itu eh, membantu kita hanya mensupport. Tetapi Bapak Ibu di bisnis ini adalah franchise-nya Bapak Ibu sendiri, ini adalah tokonya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bertanggung jawab besar kecilnya komisinya Bapak Ibu tergantung dari usahanya Bapak Ibu ya. Lalu P yang ketujuh adalah tentu proven. Ya, Songhor itu sudah proven, sudah punya bukti. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat gitu ya, tinggal nanti dicek apa-apa aja itu kesaksiannya ada di mana-mana. Apa di YouTube-nya Indosat, ada di Telegram Indosat dan sebagainya. Jadi di sini kita memberikan hanya sedikit contoh ya. Nih ada Pak Ali Nurdin ya, dibantu dengan kopi ya. Beliau kena saraf kejepit tadinya di kursi roda. Ada Ibu Domitila yang tadinya habis diamputasi, eh, tidak kering-kering em, jari kakinya setelah diamputasi itu, tapi setelah mengkonsumsi Swanghor justru bisa kering gitu ya. Pakai odolnya diolesin di kakinya dan beliau minum kopi seperti itu dan ditambah Ganoderma. Ini lebih hebat lagi. Ini kesaksian Mbak Lukita ya. Oh kalau ini odol ya, Mbak Lukita ini kena Steven Johnson syndrome. Lihat Bapak Ibu seluruh tubuhnya kena racun dari obat kimia. Ya, kalau tidak ada odol ini kemarin pasti em, penuh luka dan sebagainya. Tapi kemarin waktu saya ketemu beliau, luar biasa, kulitnya mulus lagi. Karena mamahnya rajin sekali mengolesi odolnya green tea kita yang cuma 60.000. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada Bapak Salan yang punya kesaksian dengan minum kopi, yaitu sakit batu kandung kemih gitu ya. Di sini juga ada menderita asam urat. Aduh banyak sekali ini Pak Agus Budi dengan fistula aninya dan sebagainya. Ya, ini kena ini Bapak Ibu ini Pak Hisni ini dari Bali. Beliau ini kena ini Bapak Ibu air raksa ya, boleh dibilang soda api, kecipratan di mukanya bengkak semua. Tapi pada saat dikasih odolnya Swanghor itu dalam 1-2 jam udah mengempis gitu ya Bapak Ibu. Dan ini Pak Supriyadi, beliau 30 tahun menderita ambeien. Saya sering sekali kalau lagi ngobrol sama yang saya lagi naik Grab atau naik taksi online ya Bapak Ibu ya, saya pasti bercerita tentang Songhor. Nomor satu adalah odol. Kenapa? Karena saya tahu kadang-kadang banyak sekali driver-driver ini ya Bapak Ibu kena ambien. Karena dia banyak duduk. Ini banyak sekali yang sudah tertolong ambeien dari odolnya green tea, diolesin seperti itu. Saya nggak bisa bilang udah ribuan mungkin ya kesaksian. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan kelinci percobaan. Semua produknya Swanghor itu ada kesaksiannya masing-masing ya, gitu. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak mengejar paling nggak 46 juta per bulan sampai seumur hidup sampai meninggal loh kita punya pensiun ini seperti itu. Kan keren ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini saya berikan satu bukti juga ya bahwa eh, member ya di posisi 7 nih 10 bulan pertama 10 bulan pertama menjalankan bisnis ini bonusnya udah 78 juta. Padahal tadi dibilangin harus nunggu 13 bulan untuk 46 juta per bulan. Tapi sudah dibuktikan Bapak Ibu bahwa dalam waktu 10 bulan di tim kita itu sudah ada yang menghasilkan 78 juta. Lalu di tim kita lagi ada yang 19 bulan, belum nyampe 2 tahun sudah 115 juta. Ini saya orang pertama yang saya sponsorin. Namanya Pak Rusli, beliau ada di Lampung. Ya, ini luar biasa. Stabil di atas 100 juta sejak 19 bulan pertama menjalankan. Ini di Lampung loh. Ya, dan ini 11 bulan pertama udah 100 jutaan ya ibaratnya. Inilah bukti ya, masih banyak lagi kesaksian dari teman-teman kita yang mereka luar biasa ya, karena mereka pakai produknya, mereka antusias, lalu mereka bercerita, 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 akhirnya mempunyai suatu income ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah pilar ya, yang 8P ya, 8P ini adalah yang terakhir adalah pilar itu namanya Indo 1. Ya, Indo 1 ini ya. Indo 1 Bapak Ibu semua yang diundang di sini adalah bagian dari Indo 1. Sebuah bisnis yang pakai sistem itu membutuhkan support system.
edukasi. Karena kita nggak bisa mungkin, saya nggak mungkin bisa secepat ini apabila tidak ada support sistemnya yang benar-benar bagus ya, yang isinya banyak edukatornya dan sebagainya ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua ada di dalam sebuah lingkup support sistemnya Indosatu ya, yang mempunyai visi dan misi yang sungguh sangat jelas. Saya senangnya intinya dari semuanya adalah Indosatu ini ingin memajukan Indonesia. Indosatu ini sangat peduli sama Bapak Ibu semua supaya Bapak Ibu bisa bercerita, bercerita, bercerita ke segitu banyak orang ya, supaya mereka kita bisa membawa berkah buat orang banyak, mereka bisa punya penghasilan paling enggak minimum 5 juta stabil aja. Saya waktu ke Lampung, saya ketemu dengan member Lampung gitu ya. Beliau bercerita, aduh Bu, kalau se-Indonesia nggak usah kayak ibu lah seratusan juta. Tapi misalkan bisa punya penghasilan 5-10 juta per bulan aja, itu buat kami alhamdulillah banget. Kami bisa hidup karena ini di, kalau di kampung nggak butuh duit banyak. Sampai yang seorang Pak Rusli punya penghasilan di atas 100 juta. Suami istri bingung ngabisinnya, bingung gitu loh. Seperti itu. Apa yang dilakukan oleh saya atau Pak Rusli atau teman-teman yang lain? Kita hanya bergerak, 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 bercerita, bercerita, bercerita. Bukan berjualan, berjualan, berjualan. Itu beda banget ya Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu jago berjualan. Kita cuma bercerita aja bisa menghasilkan seperti itu. Jadi ini bisnis ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah ini Indosatu lahir 2023. 17 Agustus ya pada saat itu ya Bapak Ibu ya, kita bergabung dan sudah melahirkan 3 diamond ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya sendiri, ini Pak Rusli ya dengan istrinya dan ini Pak Bima ya yang superstar saat ini yang begitu cepatnya. Bapak Ibu kalau kepingin maju, masuklah ke suatu komunitas yang positif yang dimana Indosatu itu sudah menghasilkan di atas 140 manajer, tepatnya 180-an manajer dalam waktu 2 tahun. Dan prosumernya, penggeraknya baru 10.000. Padahal penduduk Indonesia 280 juta. Yang pasti semua pasti ngopi dan ngodol. Ini Bapak Ibu bisa, bisnis ini bisa menghantarkan kepada Bapak Ibu mau 46 juta per bulan, mau 100 juta per bulan, bahkan mungkin 1 miliar per bulan. Ya, karena sudah terbukti dari yang upline-upline kami yang di Singapura ini gitu ya. Nah, Indosatu punya wadahnya Bapak Ibu. Ada em, YouTube-nya, silakan Bapak Ibu masuk gitu ya. Cek, cari video-videonya atau minta sama yang mengundang Bapak Ibu. Saya minta dong video yang bisa ngajarin saya apa, misalnya tentang sistem atau tentang apa itu Swanghor dan itu komplit ya. Lalu kita juga ada Bapak Ibu yang namanya Telegram. Silakan klik Indosatu, Bapak Ibu masuk ya. Di situ banyak materi, Bapak Ibu tinggal ambil, lihat, baca. Memang kuncinya di sini kalau Bapak Ibu pengen punya penghasilan besar, tergantung dari Bapak Ibu menyikapi, melihat bisnis ini besar apa kecil. Kalau saya dari awal, saya udah ngelihat bisnis ini besar. Karena kekuatan produknya dan kekuatan dari perusahaannya. Tambah lagi tahun depan, Swanghor, dia akan bikin yang namanya coffee lounge sama coffee truck. Keren banget. Dan kita selalu ada Zoom ya, Zoom kita seperti ini ya. Lalu juga Bapak Ibu kalau mau masuk pembinaannya Indosatu, silakan ngomong sama upline. Saya mau dong dibina sama Indosatu. Masuklah ke grupnya Indosatu, di mana di dalamnya ada banyak mentor. Ada diamond, ada manajer-manajer yang ibaratnya kita nggak sembarang ngajarin karena mereka sudah melewati asam garamnya ibaratnya dalam waktu 2 tahun ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selamat datang di Indosatu juga gitu ya. Dan terakhir Bapak Ibu, kenapa kita bilang raih 1 miliar pertama? Karena ini sudah terbukti Bapak Ibu. Saya dan Pak Rusli sudah melewati ini Bapak Ibu. Jadi kita yakin sekali kita bisa mengajari Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama maju ya Bapak Ibu ya. Karena bisnis ini luar biasa. Bapak Ibu bisa mengejar impiannya Bapak Ibu di Swanghor ya. Dan di mana ini tanpa investasi terbukti, tanpa resiko terbukti, tanpa keahlian khusus terbukti. Di tim kami ada yang petani, ada yang supir Grab, Bluebird dan sebagainya. Itu berhasil ya. Lalu tanpa berjualan terbukti saya sendiri nggak pernah berjualan ya, dan tanpa batasan. Artinya apa? Pendapatan di Swanghor walaupun diinfokan 1 1 1 46 juta, faktanya orang Indonesia sudah banyak yang di atas
Itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai penutup Bapak Ibu ikutin training-training berikutnya ya Bapak Ibu ya. Di sini intinya adalah gaya hidup kita sehari-hari kita adalah bisnis kita. Kita ngopi menghasilkan uang, kita gosok gigi menghasilkan uang, kita Bapak Ibu cuci piring, ngepel dan sebagainya itu bisnisnya Bapak Ibu loh. Seperti itu. Lalu kita bisa meraih kebebasan finansial yang bukan katanya-katanya tetapi terbukti kita bisa menghasilkan pensiun berkualitas. Tadi saya sudah tunjukkan 82 tahun penghasilannya 800-an juta per bulan. Itu oke banget Bapak Ibu. Lihat Singapura penduduknya cuma berapa? Sepertiganya atau seperempatnya Indonesia. Lalu kita bisa traveling gratis kalau Bapak Ibu posisi manajer, yaitu setahun sekali suami istri. Suami istri Bapak Ibu dibayarin plus dikasih uang saku, semuanya gratis VIP. Kalau sudah jadi diamond, setahun 2 kali. Mau cari di mana bisnis seperti ini? Jalankan aja gitu ya. Dan di sini simbolnya dari Swanghor adalah kita akan menjadi hebat saat kita mau berbagi. Ya, berbagi apa? Berbagi cerita ya tentang bisnisnya Swanghor, produknya Swanghor, dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi bisnis opportunity Swanghor. Siapapun bisa meraih impian dengan semangat, kita pasti bisa. Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sehatkan badan, sejahtera keluarga. Bergandeng tangan, kita pasti bisa. Dibimbing dan Terarah, uang selalu ada. bergandeng tangan, kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Siapapun bisa meraih impian dengan semangat, kita pasti bisa. Bergandeng tangan, kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Bergandeng tangan, kita